kami dari kelompok 1 akan menjelaskan identitas nasional. Perkenalkan, saya sendiri Adil Walidani Rahmat. Perkenalkan, saya Nurul Kalbi Mania. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulika. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata national identity, yang merupakan kepribadian atau jati diri suatu kebangsaan atau national. Jadi, secara harfiah, arti dari identitas nasional adalah tanda-tanda atau ciri-ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Jadi, pengertian identitas nasional adalah pandangan hidup atau kepribadian bangsa dan juga sebagai ideologi negara yang merupakan norma tertinggi di suatu negara, terkhusus di Indonesia, yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mengatur seluruh hak dan kewajiban masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa, dengan ciri-ciri berbeda dengan bangsa yang lain, diletakkan dalam konteks wilayah yang cukup luas yang terdiri dari 1667 pulau dari 358 suku. Bangsa yang berbeda dalam pengetahuan agama, mitos, tradisi, bahasa, dan kondisi sosial. Maka identitas nasional itu merupakan manifestasikan nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang semenjak sebelum masuknya agama-agama besar di Indonesia. Nilai-nilai dari ratusan suku bangsa itu kemudian dirakit dan dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu terbuka dalam sejarah kelahiran kebangsaan di Indonesia yang berawal dari pergerakan seperti Budi Utomo yang berbasis sekuler Jawa, Serikat Dagang Islam yaitu kaum pedagang Islam dari keanekaragaman sekuler, maka terkristalisasikan eksisten nasional Indonesia yaitu nasionalisme. Apapun sekulernya, tetap bernusa satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia. Sehingga itulah cetusan identitas nasional. Yang ketiga yaitu apa faktor-faktor identitas nasional. Faktor-faktor identitas nasional terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor objektif, dan yang kedua, faktor subjektif. Faktor objektif sendiri meliputi dua faktor. Yang pertama, faktor geografis, dan yang kedua, faktor demografis. Geografis ekologis membentuk wilayah kepulauan Indonesia yang beriklim tropis. Letaknya berada di persimpangan jalan wilayah dunia Asia Tenggara dan ikut mempengaruhi demografis, ekonomis, dan sosial kultur bangsa. Dan faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi juga berbagai faktor, yaitu faktor sosial,
nasional, yaitu yang pertama suku bangsa, yang kedua kebudayaan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat adalah kondisi geografis. Suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat askristif, yang ada sejak lama dan ada sebelum kita lahir, atau ada sejak kita lahir. Suku bangsa memiliki adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, tetap terintegrasi dalam bangsa negara Indonesia. Yang kedua adalah kebudayaan. Menurut ahli sosiologi, kebudayaan merupakan ilmu pengetahuan, ilmu bahasa, ilmu adat istiadat, dan lain-lain. Kebudayaan bangsa Indonesia itu berparameter yang harus dimiliki bersama, bukan individu maupun pribadi. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa merupakan keistimewaan manusia dalam berkomunikasi terhadap sesamanya. Bahasa memiliki simbol, mampu, dan memiliki makna. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu kondisi geografis yang terdiri dari ruang, waktu, dan tempat, sehingga batas-batas wilayahnya jelas dan teratur. Unsur identitas Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Suku bangsa, 2. Agama, 3. Kebudayaan, 4. Bahasa. Suku bangsa merupakan kelompok sosial yang ada sejak lama. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, suku bangsa itu ada sebelum kita lahir dan walaupun saat kita lahir. Dan yang kedua adalah agama. Di Indonesia termasuk wilayah yang agamis yang memiliki berbagai macam agama, yaitu agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan atau memiliki tata kelakuan, adat istiadat, dan lain-lain, tetapi masih termasuk dalam negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan bagian unsur identitas nasional karena bahasa adalah alat komunikasi manusia terhadap sesamanya. Menjelaskan poin kelima, apa itu pengertian negara. Pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ketiga, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Pengertian negara berdasarkan beberapa ahli, Roger F. Soltau, George Jelinek, Prof. Joko Sutono, dan lain sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat.